Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan kajian kita tentang remaja. Sekarang remaja yang didamba orang tua. Jadi ada remaja-remaja yang didamba oleh orang tua. Dan orang tuanya sangat ingin menjadikan remaja, modelnya adalah seperti yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ada seorang hakim, seorang ahli hikmah, seorang yang sangat bijak bestari bernama Luqman Al-Hakim yang disebutkan dalam Al-Quran. Seorang wali Allah atau seorang sangat bijak yang disebut dalam Al-Quran dalam surat Luqman, di mana beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan sebagai orang yang menerima hikmah atau wisdom, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, walaqad ataina Luqman al-hikmah anushkur lillah. Ya. Wa man yashkur fa innama yashkur nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang ingin kita kaji pada pagi hari ini adalah tentang pesan-pesan beliau kepada anaknya, yang artinya tatkala seorang orang tua berpesan pada anaknya, berarti inilah yang diinginkan oleh orang tuanya. Apa yang dipesankan oleh Luqman pada anaknya adalah, pertama, beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Ini pesan pertama. Jadi seorang ayah atau seorang ibu itu, orang tua menginginkan anaknya memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang kokoh, akidah yang kuat, akidah yang mantap. Maka kata beliau, pesannya adalah la tusyrik billah. Ini orang tua sangat khawatir kalau anaknya menjadi orang-orang musyrik, orang-orang tidak memiliki tauhid, orang-orang yang hilang kesadarannya dalam bertuhan. Dia lenyap di tengah perjalanan, kemudian tauhidnya hilang, akidahnya sirna. Ya. Ini yang paling mengkhawatirkan. Orang tua tidak pernah mengkhawatirkan, atau khawatirannya tidak sekhawatir tatkala anaknya hilang akidahnya. Ya. Hilang akidahnya. Ini yang dikhawatirkan oleh orang tua. Dan orang tua tentu saja sangat mendambakan anaknya menjadi orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang akidahnya sungguh sangat-sangat kuat dimanapun dia berada. Bahkan posisi anak yang lebih didambakan oleh orang tuanya adalah tatkala dia mampu menebarkan tauhid itu, menebarkan adamus syirki billah. Jadi bukan hanya dia soleh pada dirinya, tapi juga menjadikan orang lain bertauhid atau masuk Islam, masuk ke dalam barisan agama ini dengan sebaik-baiknya. Kedua, yang didambakan orang tua adalah sebagaimana Allah firmankan, ialah al-ihsan. Ihsanun ilal walidaini. Berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena Allah juga ridha pada anak-anaknya kalau orang tua anak yang bersangkutan, Allah ridha pada seorang anak dari seorang tua atau seorang orang tua apabila orang tuanya ridha pada anaknya. Maka dipastikan dan sudah diharuskan bahwa seorang anak itu berbakti pada orang tuanya. Bahkan Al-Quran menekankan pada ibunya, di mana wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn
wa fisaluhu fi amain. Berpisahnya atau disapihnya pada saat usia 2 bulan. Anishkurli 2 tahun ya. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Tapi kemudian Allah mengingatkan ilayyal masir, kau akan kembali padaku juga. Ini jadi 2. Al-tauhid ya, la tusyrik billah, kemudian birrul walidaini. Ini anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang itu kadang-kala lupa pada Tuhannya, kemudian lupa pada orang tuanya. Dikiranya dia lahir langsung melorot dari langit gitu. Ya. Langsung gede, langsung gendut, langsung punya pikiran, enggak. Dia dipelihara oleh orang tuanya bahkan sejak dari kandungan. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwa jika ada orang tua yang mengajak kita kepada kemusyrikan, maka bagi kita tidak boleh, bagi anak-anak yang bersangkutan tidak boleh mentaati dalam hal, ditekankan dalam hal kemusyrikan itu. Tetapi tetap saja dia harus berteman atau membarengi atau mensahabati keduanya dengan cara ma'rufah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Gitu kan? Tetap walaupun mungkin yang bersangkutan mengajak wa in jahadaka ala an tusyrika bi, mengajak kepada syirik, tapi dalam hal bermuamalah dengan orang tua maka wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini tetap berbuat baik pada mereka. Selanjutnya Allah menegaskan wattabi' sabila man anaba ilayya. Ini perlu juga. Wattabi' sabila man anaba ilayya, kata Allah. Dan hendaklah anak yang bersangkutan ini mengikuti orang-orang yang selalu kembali kepadaku, yang selalu dekat kepadaku, yang selalu memiliki poros langit, bukan poros bumi. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Hendaklah kau mengikuti jalan orang yang senantiasa kembali kepadaku, senantiasa dekat kepadaku. Nah, ini namanya jangan salah gaul, gitu kan? Jangan sampai salah gaul. Sebab begitu kita salah gaul, maka kita juga akan terkena efek dari pergaulan yang buruk itu. Teman-teman kita adalah teman-teman yang dekat kepada Allah, yang yattabi sabila man anaba ilallah, yang yattabi sabila man anaba ilallah. Kenapa? Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Karena kalian juga akan kembali lagi, kata Allah, diulangi, kembali lagi kepadaku dan aku akan beberkan seluruh apa yang pernah engkau lakukan. Ini ya. Kemudian anakku semua, Allah juga mengingatkan, ya bunayya, katanya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ini yang disebut dengan kesadaran tentang Tuhan atau God awareness. God awareness ini adalah rasa muraqabah Allah, bahwa Allah itu senantiasa melihat kita, senantiasa memperhatikan kita, senantiasa tahu bahwa kita melakukan sesuatu. Ya, ini sehingga yang bersangkutan itu tidak melakukan kejahatan dimanapun dia berada, baik dalam keadaan terang-terangan, baik dalam keadaan sendirian, baik dalam keadaan berjamaah, baik dalam keadaan individu. Dia menjadi satu pribadi yang kokoh, pribadi yang tidak goyang, pribadi yang sadar tentang wujud Tuhan, tentang pengetahuan Allah, tentang maha melihat Allah dan maha kekuasaan Allah. Nah, generasi seperti ini tentu saja kalau ini melahirkan orang tua, kalau sudah punya anak begini, maka dia trust terhadap anaknya. Percaya banget gitu.
Mau berada di Amerika, di Eropa, di Inggris, di Jerman, di Jepang, di Cina, Taiwan, Australia. Orang tuanya sudah tidak khawatir anaknya itu melakukan hal-hal yang tidak bertabrakan, yang bertabrakan dengan prinsip-prinsip langit, juga prinsip-prinsip bumi. Artinya prinsip-prinsip kebenaran. Nah, kalau anak sudah sadar bahwa dia diawasin Allah, walaupun orang tuanya tidak mengawasi, kita sudah trust banget. Sholatnya tidak usah dikontrol, gitu kan? Mau sedekah, dia sudah bisa sedekah sendiri. Mau korupsi tidak mungkin, karena ada kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dia, ya. Ini orang tua sangat-sangat ingin anaknya itu memiliki apa yang disebut God awareness. Kesadaran tentang Tuhan, atau kesadaran tentang eksistensi Tuhan dimanapun dia berada. Kemudian anakku semua, ini pesan Luqman, dan ini tentu saja keinginan Luqman ini sama dengan keinginan orang tua pada umumnya. Apa kata beliau yang diabadikan dalam Al-Quran ini? Aqimis sholat, ya kan? Tegakkanlah sholat. Nah, ini biasanya ibu-ibu soleha itu pasti yang dipesankan kepada anak-anaknya pertama kali adalah aqimis sholat. Jangan pernah kau sholat. Yang ditanyakan, sudah sholat belum? Bukan sudah makan belum? Atau sudah mandi belum? Belum, tidak. Iya, aqimi as-sholat. Sudah sholat belum? Gitu kan? Sebab kalau mandi bisa kapan saja, tapi kalau sholat begitu lewat. Karena waktunya muter. Kalau mandi bisa saja ditunda, dan kalaupun nggak mandi masih nggak apa-apa gitu. Karena toh tidak dosa banget kan kalau kita tidak mandi, hanya bau paling. Tapi kalau tidak sholat, itu adalah dosa yang sangat luar biasa. Wa'mur bil ma'ruf. Ini kesadaran dia untuk mengubah situasi. Yang kemarin kita katakan agents of change. Senantiasa melakukan amar ma'ruf, kemudian senantiasa wanha 'anil munkar. Senantiasa memiliki kepekaan untuk menghentikan keburukan, menghentikan kemungkaran yang terjadi di masyarakatnya, yang terjadi di sekitarnya, yang terjadi mungkin di rumahnya. Wanha 'anil munkar. Wasbir ala ma asabak. Kan? Wasbir ala ma asabak. Jadi generasi yang diinginkan atau remaja yang diinginkan oleh orang tua itu adalah anak-anak yang persisten, anak-anak yang kokoh, anak-anak yang sabar menghadapi hidup ini. Bukan anak-anak yang manja dan cemen atau cengeng gitu. Kena benturan sedikit oleng, kena benturan sedikit lembek, kena benturan sedikit apa tuh kalau rupo itu lempem begitu kan? Itu tidak. Wasbir, kata siapa? Kata Luqman, wasbir ala ma asabak. Hendaklah kau sabar terhadap apa yang menimpamu. Karena memang hidup itu, apa itu kemarin kita bilang, life is hard, and you must be harder than life. Wasbir ala ma asabak. Fasabru yu'inu ala kulli amalin. Kata Allah, as-sabru fasabrun jamil, gitu kan? As-sabru yu'inu ala kulli am. Man sabara dhafira, gitu kan? Hanya orang-orang yang bersabar persisten itu yang mampu menaklukkan kebuntuan-kebuntuan dan bisa bermain dengan gelombang. Ayo ulangi, bisa bermain dengan gelombang, ya. Caca, dia mampu menjadikan gelombang itu bukan sebagai tantangan tetapi sebagai kenikmatan. Maka wasbir ala ma asabak. Ini yang anak-anakku semua. Jadi kesabaran itulah salah satu modal dasar bagi anak-anak remaja untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Jangan menjadi remaja yang manja, ya. Kemudian inna dzalika min azmil umur. Yang demikian adalah sesuatu perkara yang sangat azam, yang sangat kuat. Nah,
perkara-perkara ini tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang-orang yang memiliki azimah yang luar biasa. Selanjutnya pesan Luqman radhiyallahu anhu ya, alaihissalam, wala tusair khaddaka linnas. Ini tentang moralitas, tentang muamalah dengan orang. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Ini apa? Kesombongan. Kesombongan, tidak boleh arogansi pada setiap orang ini. Pada kita, kepada orang lain tidak boleh. Karena kenapa? Karena arogansi itu malah merendahkan seseorang. Man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang bersombong ria, maka akan Allah rendahkan derajatnya. Jadi anak-anak yang didamba itu adalah anak yang tawadhu, bukan anak yang takabur. Anak-anak yang rendah hati, bukan anak-anak yang tinggi hati, apalagi besar kepala ya. Wala tamshi fil ardi marah. Janganlah kamu berjalan pongah di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berpongah ria itu. Orang yang berbangga-bangga kemudian bersombong-sombong. Yang terakhir, anakku semua, waqsid fi masyik. Apa? Waqsid fi masyika. Hendaklah kau apa? Sederhana dalam berjalanmu itu. Jangan sampai ada berjalan seperti apa? Membusungkan dada, ya. Waghdud min sautik. Suaramu itu jangan, volumenya jangan full volume gitu, ya. Jangan diangkat. Biasa suara direndahkan sesuai dengan kadarnya. Kalau 10 orang ya untuk 10 orang. Apalagi suara itu dilakukan untuk membentak orang, untuk mengintimidasi dan seterusnya. Maka Allah kemudian mengakhiri kisah tentang Luqman ini dengan inna angkarul aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara lengkingan dari keledai. Jadi apa tadi? Kita ulang. Pertama adalah la tusyrik billah. Kemudian yang kedua birrul walidaini. Kemudian yang ketiga adalah tetap kokoh tatkala diajak untuk syirik oleh orang tuanya, tapi dengan syarat dia tetap baik kepada mereka dalam urusan-urusan yang bersifat dunia. Kemudian berteman dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Kemudian apa? Ada kesadaran yang disebut kesadaran bertuhan, yang disebut dengan God awareness. Tahu bahwa apa yang ada di sekecil apapun yang ada di dunia ini adalah ada di bawah pengawasan Sang Maha Kuasa. Kita pun demikian. Kemudian aqimis shalah, terus wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dirikan salat, mampu berbuat ma'ruf dan bernahi mungkar, kemudian persisten menghadapi kehidupan. Kemudian apa kata Allah? Wala tusair khaddaka, jangan sombong kepada manusia. Jangan berjalan dengan cara yang pongah. Kemudian berjalanlah dengan sederhana dan suara kita harus sesuai dengan kebutuhannya. Jangan dilengkingkan, jangan dikeraskan, sesuai ada suara yang tepat untuk kita katakan. Itu aja anakku semua. Ibu juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita menjadikan anak-anak kita yang hadir pada tempat saat ini juga yang gaib. Ada 2 yang tidak hadir karena ada di luar. Kemudian anak-anak saudara-saudara kita juga memiliki karakter yang ada pada wasiat Luqman. Remaja yang persisten, remaja yang sadar tentang ketuhanan, remaja yang senantiasa sholatnya pas dan tepat, kemudian memiliki kemampuan untuk mengubah problema sosial, dia menjadi problem solver terhadap problema-problema yang ada di tengah-tengah mereka. Sampai di sini anakku semua, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.